menahan hasrat yang menggebu. Aku masih belum percaya dengan apa yang Tia perbuat. Dia sangat tega melakukan semua ini kepada suami yang benar-benar tulus mencintainya. Wanita itu telah menghancurkan kepercayaan yang selama ini kuberikan kepadanya. Sekarang aku baru tahu kenapa Tia bisa hamil walaupun kenyataan aku tidak mungkin memiliki keturunan. Semuanya sudah terjawab dengan sendirinya. Kesedihan mendalam yang kurasakan membawaku pergi dari tempat di mana harus menyaksikan kemesraan istri yang kucintai bersama orang lain. Sungguh, rasanya tidak sanggup melihat pemandangan itu. Aku ingin segera tiba di rumah dan berpikir tentang hal apa yang harus kulakukan setelah mengetahui perbuatan Tia. Aku membelah jalanan dengan cepat, dengan pikiran tidak menentu. Sepanjang perjalanan menuju rumah, hati ini tidak tenang dan masih belum sanggup membayangkan semua yang terjadi. Dada terasa sesak mengingat semua yang kusaksikan. Setelah tiba di rumah, aku memandang wajah Tari yang dengan ikhlas selalu membukakan pintu untukku. Tanpa basa-basi, dia ingin berlalu dari hadapanku. Sebelum dia beranjak, aku dengan cepat meraih tangannya, lalu memeluknya. "Ampuni aku, Tari," ucapku penuh harap. "Lepasin, Mas. Kamu apa-apaan sih?" Dia meronta agar lepas dari dekapanku. "Aku gak akan lepasin sebelum kamu memaafkan aku. Mimpi kamu, Mas. Sampai kapanpun, aku tidak akan sudi lagi untuk memberimu maaf. Yang kuharapkan sekarang agar segera berpisah denganmu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu tetap akan menjadi istriku." "Tidak akan. Aku akan melakukan berbagai cara agar lepas darimu. Aku sudah tidak sudi hidup bersamamu." "Apa semua ini karena Surya? Laki-laki itu sudah berhasil mempengaruhimu untuk meninggalkan suamimu." "Ini tidak ada hubungannya dengan Mas Surya. Sikap dan perlakuanmu yang membuatku seperti ini." Dia melepaskan diri dari genggamanku. Sampai akhirnya, aku pun melepaskan Tari lalu dia segera melangkah menuju kamar. Aku memperhatikan langkahnya dengan perasaan penuh penyesalan. Betapa bodohnya diriku yang telah mengkhianati wanita yang selama ini tulus mencintaiku. Tari telah menyerahkan jiwa dan raga hanya untuk suami yang sangat kejam kepadanya. Aku akan berusaha untuk mempertahankan pernikahan kami dan tidak akan kubiarkan Surya merebut Tari dariku. Sekarang, aku sudah memantapkan diri untuk melakukan yang seharusnya kepada Tia. Dia sudah tidak pantas lagi disebut sebagai istri setelah aku mengetahui semua yang dia lakukan. Pagi ini, aku kembali melakukan kegiatan seperti biasa. Tari benar-benar tidak menganggapku karena dia tidak peduli lagi dengan kebutuhanku. Saat ini, Tari juga sudah rapi. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dulu, dia selalu mengurus dan menyuguhkan semua yang kubutuhkan. Tapi sekarang, dia tidak melakukan kebiasaan itu lagi. Rasa ingin tahuku muncul ketika melihat penampilannya yang makin berubah. Sekarang aku baru menyadari aura kecantikan yang terpancar dari dalam dirinya. "Kamu mau kemana pagi-pagi gini?" tanyaku penasaran. "Bukan urusanmu," jawabnya dengan ketus. "Aku suamimu dan berhak tahu tentangmu." "Suami, selama ini kamu kemana aja? Kenapa kamu bisa berubah seperti ini?" tanya pada dirimu. Dia menggerakkan jari telunjuknya ke dadaku lalu pergi. Sungguh, aku tidak menyangka kenapa Tari berani menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang ada pada dirinya saat ini sungguh jauh berbeda. Tanpa pikir panjang, aku segera keluar dan menutup pintu, lalu memasuki mobil. Sebelum berangkat ke kantor, aku berniat untuk mengikutinya. Setelah menyalakan mesin, mobil segera meluncur menyusuri jalan. Aku melihat pemandangan yang membuat diriku makin emosi. Tujuan awal ingin mengikuti keberadaan Tari, tetapi justru Tia yang tiba-tiba muncul bersama laki-laki malam itu. Mereka sedang berjalan mesra menuju tempat yang menyediakan sarapan.
Ini sesuatu yang sangat tidak kuharapkan. Aku muak dan jijik melihat tingkahnya yang bersikap manja di depan laki-laki paruh baya tersebut. Aku segera pergi dari tempat itu dengan perasaan hancur. Dia telah mengubah penilaianku selama ini terhadapnya. Dia bukan lagi wanita yang kubanggakan selama ini. Niat untuk mencari tahu keberadaan Tari pupus sudah, karena kenyataannya sekarang aku tidak melihatnya sama sekali. Dia telah hilang dari pandangan dan pantauanku. Tujuan yang harus kulanjutkan sekarang adalah segera menuju kantor. Lebih baik aku menyibukkan diri dengan pekerjaan daripada harus membayangkan sesuatu yang membuatku berpikiran tidak menentu. Dua wanita dalam hidup ini telah berhasil mengacak-acak hati dan perasaanku. Istri yang sah kunikahi telah berubah karena perbuatanku, sedangkan istri yang kunikahi secara siri telah berkhianat dan selingkuh dengan laki-laki lain. Mungkin semua ini terjadi karena perbuatanku yang selalu menyakiti dan menyiksa Tari. Dendam masa lalu telah membuatku lupa akan semua pengorbanan yang dia lakukan. Dulu aku tidak pernah menyadari betapa besarnya cinta yang Tari miliki hanya untukku. Dia berani menentang orang tuanya agar tetap menikah dan bersatu denganku. Walaupun ayahnya telah mengatakan sesuatu tentangku, tetapi dia tetap yakin bahwa seorang Damar adalah suami dan pilihan terbaik untuknya. Semua pengorbanan itu telah kusia-siakan. Aku dengan tega telah membuat Tari menderita, hingga dia berubah menjadi wanita yang lebih kuat dan tidak mengharapkanku lagi. Penyesalan selalu datang terlambat, dan itu yang kurasakan saat ini. Satu hal yang membuatku paling sakit dan hancur saat ini, melihat perubahan Tari yang sangat drastis. Aku tidak dapat memejamkan mata malam ini. Ingin rasanya bermesraan dengan wanita yang sekarang tidak seranjang lagi denganku. Aku merindukan saat-saat bersamanya seperti dulu lagi. Aku segera beranjak dari tempat tidur, lalu melangkah menuju pintu kamar Tari. Aku berharap agar dia melakukan kewajibannya malam ini, karena dia telah lama mengabaikan hak suaminya. Aku mengetuk pintu kamar Tari dan berharap dia segera membukakannya untukku. Tari, buka pintunya. Aku ingin kamu melakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Aku tidak punya kewajiban lagi untukmu. Terdengar suara tegas dari balik pintu. Aku ini suamimu, dan kamu harus memenuhi hakku sebagai suami. Kenapa aku yang harus memenuhi hakmu? Pergi ke dalam pelukan wanita impianmu. Hanya kamu yang mampu membuatku bahagia. Udah malam-malam gini, kamu masih mampu membuat sebuah lelucon. Kenapa kamu ketawa? Lelucon apa maksud kamu? Aku gak perlu jelasin. Pergi dari depan kamarku. Aku mau tidur. Tari, buka pintunya. Aku beberapa kali mengetuk pintu dan memanggil Tari, tetapi dia tetap tidak memberikan jawaban lagi. Aku segera kembali menuju kamar yang dulu kami gunakan untuk memadu kasih. Sebelum merebahkan tubuh ke tempat tidur, aku terlebih dahulu ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Sungguh, aku sontak kaget melihat apa yang kulihat pada bagian sensitifku. Terdapat banyak bintik-bintik merah dan hal ini membuatku sangat takut. Aku menyadari kalau akhir-akhir ini rasa gatal di darah itu makin menyiksa. Ingin rasanya menanyakan hal ini kepada dokter, tetapi aku masih bingung. Apa mungkin semua ini terjadi karena perbuatanku di masa lalu yang terlalu sering gonta-ganti pasangan? Atau mungkin ini terjadi karena ulah Tia yang juga melakukannya bersama orang lain? Aku tidak dapat membayangkan jika sesuatu terjadi kepadaku. Namun, yang membuatku merasa lebih menderita saat ini adalah kalau aku tidak kuasa menahan hasrat yang telah menggebu. Rasanya sangat sakit. Apa yang terjadi dengan Damar?